Jadi sebelumnya kita sudah membahas kalau nahwu yang muqarrar untuk semester 1 di Al-Azhar untuk Syariah sama Usuluddin itu ada 4 bagian kan. Kalam, kemudian i'rab bina, kemudian ma'rifah nakirah. Nah, yang bagian keempatnya adalah mubtada khobar ya. Oke, kita langsung ke pembahasan nih, nggak ada yang mau dibahas. Ta'akhorna syuaya ya. Ustazah, saya izin bertanya, Us. Naam, tafadhol. Nanti bentuk ujiannya di Al-Azhar itu, apakah kita disuruh misalkan ujiannya syafawi gitu, Us. Terus misalkan yang diujikan itu darsnya nahwu, itu kita di soalnya itu seperti apa gitu loh? Kayak apakah disuruh menyebutkan apa matarif minal mubtada gitu? Apa gimana, Ustazah? Sebelumnya rencana Anta mau ngambil lugoh nggak? Atau mau ngambil Enggak syariah, Ustazah. oh enggak. Yang ada ujian syafa'i nahwu itu lugoh aja. Oh, berarti yang syariah cuma tertulis ya, Ustazah? Iya, cuma tertulis aja. Oh. Dari itu yang semuanya sama tuh ada ujian Quran kalau syafa'i itu. Tapi yang lainnya beda-beda madahnya. Jadi nggak semua madah ada syafa'inya sih. Cuma 3 madah biasanya. Kalau di bahasa Arab, maksudnya ngambil jurusan lugoh, 3 itu 1 Quran, 1 nahwu, 1 balagoh. Hmm, sama Ustazah. Atau dari yang di grup ini ada yang mau ngambil lugoh nggak? Insyaallah sana. Itu pun soalnya beda dukturoh ya, beda soal sih. Jadi belum tentu sama, tapi ya misalkan apa yang anak inget ya? Udkur anwa tanwin, hati mitalan likul, atau marartu bi sibawaihin wa sibawaihi wa sibawain akhar ma farqu bainahuma gitu-gitu mungkin soalnya. Ada juga udah lupa banget yang nahwu syafahi soalnya apa. Soalnya eh biasanya kalau syafahi itu masuknya kadang berdua, kadang bertiga. Kemudian pertama ada yang dikasih soal, kalau lama nggak jawab dilempar gitu kan. Jadi kayak cepet gitu. Ustazah, Afwan, kalau yang Al-Qur'annya sambung ayat kah atau gimana, Ustaz? Iya, kebanyakan sambung ayat atau suruh baca dari ayat ini sampai ayat ini gitu. Tergantung yang uji juga. Jadi bayangin kita itu sekelas kan 500 orang lebih ya. Apalagi kalau kalian syariah lughah tuh pasti 1000 lebih. Tapi semuanya ada ujian syafahi, jadi pengujinya beda-beda. Tapi semuanya tuh sekali nguji, pengujinya tuh langsung nguji 5 atau 6 orang gitu. Kalau di lughah kita paling cuma bertiga. Kalau di syariah sama usuluddin kata teman-teman sih bisa berlima, bisa bertujuh gitu. Sekali duduk yang syafahinya itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen bayangan ujian ya, mungkin soalnya emang nyambung ayat. Terus kalau misalkan di nahwu yang mau ngambil lugoh ya kayak contoh-contoh gitu. Terus apa lagi ya? Biasanya tuh kayak cuma 5 sampai 10 soal gitulah, nggak banyak-banyak, 5 sampai 10 soal. Pokoknya kayak dokter tuh nunggu tiap orang tuh bisa jawab gitu loh. Maksudnya bisa jawab tuh kayak waktu kita di soal itu nggak bisa jawab, kan dilempar ke yang lain. Terus itu dikasih lagi soal kita gitu kan. Ternyata nggak bisa jawab lagi, terus dilempar lagi ke yang lain. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak itu benar-benar ujian itu antri dari jam 8-an gitu, jam 8 pagi
sampai habis duhur. Jadi yang terakhir masuk habis duhur. Jadi kita kayak ngelihat, kita punya rokem julus kan, atau nomor mahasiswa gitulah. Terus kita ngelihat nomor kita itu ujiannya di ruangan yang mana gitu kan. Setelah kita ketemu ruangannya, baru antri gitu. Itulah gambarnya pokoknya. Nyari gedungnya dulu, terus nyari ruangannya, terus antri. Dan syafah itu cuma ada di musim panas ya. Jadi yang bulan April, Mei, kayak gitu-gitulah. Jadi Ana selama ini ujiannya itu sebelum puasa, kecuali pas tingkat 4. Pas tingkat 4 ujiannya pas puasa. Bayangin ya, pas puasa, ujiannya syafahi, musim panas, ya gitulah pokoknya jadinya. Oke, kita lanjut di pembahasan mubtada khobar ya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Soalnya emang ini pelajaran yang kalian udah tahu sih, ya kan? Apalagi mubtada khobar, oh yang itulah kan itu. Jadi mubtada itu musnad ilaih ya, khobarnya musnadnya. Musnad ilaih alladzi lam yusbikhu amil. Sebenarnya ini kan kayak hilaf nih, mubtada marfu karena apa? Karena tidak. Mubtada marfu karena apa gitu kan ada pembahasan ulama di situ. Di sini dikatakan sebelumnya nggak ada amil apapun, jadi rofaknya ya udah asli rofa gitu ya. Hukum yang mubtada ada 5, ada wujub raf'ihi, wujub kaunihi ma'rifah, kemudian jawazu hadfihi, wujubu hadfihi, sama wujubu takdimihi. Ya, jadi mubtada yang pertama kita bahas pertama nih, pokoknya mubtada itu marfu ya. Wujubu raf'ihi, gak ada opsi lain, pokoknya marfu. Wa qad yujarru bi ahadi minal huruf as-salasah. Kadang juga bisa sih dia majrur gitu loh. Yang pertama bil ba zaidah ya, contohnya bihasbik. Jadi kan kalau zaidah ada kata-kata zaidah berarti dia tuh kayak nggak mempengaruhi makna gitulah. Jadi dia ada karena buat tambahan kan ba zaidah gitu. Atau min zaidah gitu. Hal min khaliqin ghairullah gitu. Atau rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Jadi sebenarnya mubtada itu marfu, tapi dia tuh bisa majrur gara-gara ada ba zaidah, min zaidah, atau gara-gara rubba ya. Rubba termasuk harfu jar, syabih bizaid juga. Ya, hal min khaliqin ghairullah asluhu hal khaliqun ghairullah, atau rubba kasiyatin fid dunya. Kan kasiyah itu artinya pakai baju ya. Bisa aja orang itu waktu pakai baju di dunia, waktu yaumul kiamah dia tuh nggak pakai baju, maksudnya ariyah gitu kan. Bihasbik itu juga aslinya hasbukallah. Jadi yang ba zaidah, min zaidah, atau rubba yang syabih bizaid juga. Nah, kemudian mubtada juga apa? Wujubu kaunihi ma'rifah ya. Mubtada itu harus ma'rifah. Kenapa? Secara logika ya, kan ada mubtada khobar. Dia tuh ngasih informasi sesuatu yang muayyan. Masa kita ngasih informasi sesuatu yang enggak muayyan sih gitu kan. Jadi makanya kan mubtada ada suatu kata, kemudian khobar ngasih informasi sifat atau apa-apalah seputar dengan yang mubtada tadi. Otomatis kita kalau mau ngasih sesuatu yang muayyan dong gitu. Masa yang am. Ya, jadi harus ma'rifat. Kita tahu sendiri ma'rifat ada 7 bab ya sebelumnya, yang ada domir, alam, ada alif lamnya yang takrif gitu. Nah, kemudian contohnya apa? Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah gitu ya. Muhammad di sini termasuk ma'rifah yang bab mana? Alam syahas. Nah, alam syahas kalau min haisul istimal mufrad. Mangkul karena dari bab maf'ul gitu kan, alam syahas ya. Kemudian boleh ya nakiroh, kan gini, yang pertama harus ma'rifah atau dia nakiroh tapi kayak gini nih, majlisu ilmin. Nah jadi kan kayak yuntafa'u bihi khairum min ibadatin sab'ina sanah kan gitu. Jadi dia walaupun nakiroh tapi dia ada majlisu ilmin, bacanya nakiroh mufidah ya.
Kan mudhof ke salah satu juga. Nah, jadi majlisu ilmin yuntafa'u bihi khairum min ibadati sab'ina sanah. Anwa nakirah wa huwa nau'ani iqra' fil kitab in syi'tah. Oke, jadi dia harus ma'rifah atau nakirah mufidah ya. Majlisu ilmin contohnya. Jadi nggak boleh majlisun doang. Nanti juga ada sih ini nih musawagotnya nih kalau nakirah mufidah. Jadi nakirah mufidah tuh ada berapa bab? Ini 13 ya. Jadi kapan sih mubtada boleh dari nakirah gitulah pembahasannya itu. Yang pertama dia nakirah yang jadi mudhof ya. Mudhof secara lafadz. Khamsu salawatin kata bahunallah. Jadi khamsu salawatin itu kan dia nakirah yang mudhofah ke lafadz. Itu boleh jadi mubtada. Atau nakirah yang mausufah itu juga boleh. La abdun mu'minun khairum mim musyrikin. Abdun di sini nakirah tapi dia punya sifat mukminun. Nah, jadi akhirnya dia boleh jadi mubtada. Atau mausufah takdiron. Kan kalau tadi lafdun tuh. Tadi di yang takdiron enggak yang atas, enggak ada ya. Oh, kalau yang tadi kan ada mudhofah lafdun sama mudhofah maknan ketinggalan nih. Mudhofah secara lafadz kan jadi mudhof ilaihnya itu lafadz jelas ya, khamsu salawatin. Kalau yang mudhofah makna dia kullun ya'malu. Ingat kan? Kullun itu termasuk tanwin apa dari tanwin yang 4? Apakah tanwin muqabalah, tankir, iwat, tamkin yang mana? Tamkin bukan saja. Yang mana? Hayo. A. Tamkin. B. Tankir. C. Iwat. D. Muqabalah. Oke ya. Yang mana jawabannya? Kulun itu tanwin yang mana? Tamkin bener enggak? Tanwin tamkin itu yang masuk di asma mu'rabah. Ayo, nggak ada lagi yang mau jawab. Berarti bukan tamkin saja, tankir ya. Tankir saja kayaknya. Ayo, kayak gimana sih? Kalau tankir masuk di Iwat, asma iwat saja. mabniyah. Iwat. Iwat. Nah kan. Iwat kan Astagfirullah. ada macam-macam nih. Apakah iwat an haraf atau iwat an ism atau iwat an jumlah? Ayo. Kalimah. Iwat dari ism. Ingat kan dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada yang hilang harus ninggalin jejak, ya kan? Nah, di sini aslinya kulu wahidin ini dari nih, kulu wahidin, tapi wahidnya dihapus jadi kulun ya malu ala syakilati gitu kan. Jadi misalkan bilang sama kalian kulu gini. Min tullabil ladina sayata'allamuna ila jami'atil azhar yusafiruna ila Masr syahra Februari wa kullun yarkabuna tayyaro Etihad gitu misalkan. Jadi kulunnya itu langsung aja soalnya sebelumnya kan udah tahu kulunnya di sini apa kulu tolib maksudnya gitu kan. Tolib di sini isem jadi tanwinnya iwat an isem. Kulun ya'malu ala syakilati. Di sini mudhofanya ke makna. Karena kulun di sini itu artinya dia kulu wahid, kulu mudhof wahidinnya, mudhof ilaih gitu. Kulu talibin. Nah, tapi dia sebenarnya mudhofah tapi ke makna. Jadi kulun boleh jadi mubtada gitu. Jadi kalian kalau ketemu kulun ya'malu ala syakilati nggak usah bingung-bingung. Kulunnya mubtada. Berarti ya'malu ala syakilati khobar dari jumlah fi'liyah kan gitu. Itu ya. Jadi khamsu salawatin itu yang idhofahnya ke lafadz, kulun itu idhofahnya ke makna. Karena dia mengandung makna mudhof ilaih yang kehapus itu. Yang kemudian diganti dengan tanwin yang ada. Dari itu ya mudhofa lafdhan, mudhofa maknan. Yang kedua, dia boleh tuh mubtada nakirah. Tapi harus punya sifat. Sifatnya boleh lafadz, boleh takdir. Ya kalau lafadz tuh yang ada tersurat gitu ya. Kalau takdiran tuh kayak ya tersirat gitu ya berarti. Kayak labdun mu'minun khairum min musyrikin. Kalau yang sifatnya itu takdiron, amrun ata bika ay amrun adimun. Nah, jadi amrun ata bika itu sebenarnya itu amrun adimun gitu, muqaddar adimunnya itu. Amrun ata bika. Nah,
Atau dia itu mausufah makna, contohnya dia musogor. Kalian tahu kan musogor mukabar? Kayak waktu kita bahas di apa coba? Bab ini asma sitah. Kan asma sitah tuh punya syarat-syarat ya. Dia harus mukabar, harus mudhof ke goiru ya mutakalim, harus apa lagi? Mufrad, nggak boleh musana, nggak boleh jamak gitu kan. Jadi kalau kita pakai kata yang musogor, itu sebenarnya kan ada sifat sogir. Ya kan? Kayak waktu kita bilang kita bun sogirun, oh berarti dia belum belajar sorof sampai isem tasgir nih. Padahal kalau udah belajar isem tasgir, nggak usah bilang lagi kitab sogir. Tapi kita bilang aja, apa? Kutaib, kan langsung gitu. Nah kalau kutaib itu kan udah kayak tersirat ada sifat sogir gitu loh. Jadi boleh jadi mubtada gitu. Karena waktu kita bilang rujailun indana itu kayak rojulun hakir. Jadi sogir di sini ya mentasgirkan itu bisa dari segi makna memang jasadnya sogir atau gara-gara majas dia hina gitu kan rendah gitu hakir gitu. Kalau rujailun tuh bukan rojul sogir tapi di sini diartikan rojulun hakirun indana. Jadi yang sogir darojahnya ya. Ya, jadi nakiroh yang punya sifat, nakiroh yang diidofahkan, yang punya mudhof ilaih gitu. Yang ketiga, ayakuna khobaruha dorban muqaddaman alaiha. Nahu qauli ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim gitu. Jadi sebenarnya alimun fawqa kulli dhi ilmin gitu kan. Nah, tapi fawqa kulli dhi ilminnya itu jadi khobar. Dan dia kan berupa dorof kan, dorof makan, tempat kan fauko itu. Dorof, terus dia mukodam alaiha, maju ke depan gitu. Jadi ketika kita punya khobar yang dari dorof kan masuknya syibul jumlah ya. Khobar kan macam-macam nih. Khobar bentuk mufrad, bentuk jumlah, syibul jumlah kan gitu ya. Biar gak bosan, khobar mufrad terus gitu kan. Jadi kita bikin khobar yang lain nih dari syibul jumlah. Syibul jumlah bisa jar majrur, bisa dorof madruf gitu ya. Ya udah jadi aslinya kan alimun fawqa kulli dhi ilmin. Nah, alimun kan aslinya dia mubtada muakhir. Oh dari nakiroh boleh, dia boleh mubtada muakhir dia bentuknya nakiroh. Karena dia punya khobar dari syibul jumlah yaitu dorof, kemudian khobarnya dia mukodam gitu loh. Atau contohnya yang kayak jar majrur nih yang mukodam juga likulli ajalin kitabun gitu. Jadi kitabunnya mubtada muakhir, ya mubtada muakhir. Aslinya kitabun likuli ajalin gitu. Yang mukodam juga. Jadi ketika khobar dari syibul jumlah kemudian mukodam, mubtadanya boleh nakiroh. Gitu intinya yang nomor 3. Kemudian nomor 4, ayat takodam ala nakiroh nafyu. Nah jadi kalian tahu ya huruf nafi ada ma, ada la nafi alijins gitu ya, atau ada laisa, pokoknya artinya tuh dinafikan, artinya not gitu ya, negatif gitu. Jadi ketika ya contohnya marojaun muhaqqaqun bitamani ya. Berarti di sini apa? Rojaunnya kan dia mubtada. Tapi sebelumnya itu ya taqaddam ala nakiroh ya. Nafyu. Ya, jadi mubtada nakirohnya itu rojaun, depannya itu ada nafi. Contohnya ma gitu. Jadi boleh ma rojaun muhaqqaqun bitamani. Jadi enggak ada kan kalau ada artinya nafi kan ma itu artinya macam-macam ya. Kalian tahu enggak ma itu artinya ada 12 tuh. Contohnya ada mausulah, ada yang kemarin kita bahas ada mausulah kan yang temennya man, ma, ayun. Ada juga ma itu artinya mata ajubiyah, ada nakiroh. Gitu. Ada singkatannya tuh. Istafhim syaratal wasli fa'jab min nakriha. Istafhim maksudnya ma istifhamiyah yang artinya ma hadza gitu kan. Istafhim syarat ada ma syartiyah, ada ma mausulah, ada ma ta'ajubiyah, ada ma nakiro dan sebagainya. Ada 12 ya punya ma itu artinya. Nah di sini ma-nya tuh yang manafiyah ya. Belum disebut malah yang nafiyahnya. Ma rojaun muhaqqaqun. Jadi nggak ada harapan yang bisa didapat gitu dengan tamani cuma berangan-angan aja gitu. Jadi boleh rojaun itu sebagai mubtada yang nakiroh karena depannya ada nafyu gitu aja.
Atau ya taqaddam ala nakirah istifham. Ya, selain nafi juga istifham. Jadi kalau ada istifham di depannya boleh gitu loh. Mubtada'nya nakirah. Contohnya ailahun ma'allah gitu. Jadi A-nya di sini kan A istifhamiyah. Ya, ilah di sini mubtada'nya nakirah. Boleh karena sebelumnya ada yang muqaddam dari nafi atau istifham. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Antaqa'an nakiratu fi awalil jumlatil haliyati ma'al wawi ka qawli syair saroina wa najbun qad ado'a. Biasanya tuh kalau lagi baca syair tuh kayak bisa nadanya gitu coba kita ya. Saroina wa najmun qad ado'a. Nah, ini ada yang nggak dituliskan. Jadi di sini mubtada itu boleh nakiroh ketika nakirohnya tuh takok fi awali jumlah. Fi awalil jumlah al-haliyah ma'al waw. Nah, jadi di sini wa najmun qad ado'a. Di sini kan wawnya waw kalian tahu kan bab yang hal-hal yang termasuk yang mansub-mansub itu loh. Jadi yang bab mansubat itu kan ada maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul lah, maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Terus ada juga hal tamyiz gitu. Nah, hal itu kan boleh dari bentuknya mufrad, boleh dari bentuknya jumlah. Nah, ketika dia bentuk jumlah tuh kayak harus ada yang ngikat gitu. Bisa pakai waw, bisa pakai domir gitu-gitu kan biasanya. Nah, di sini tuh bentuk halnya dari jumlah terus ada waw gitu. Saroyna wa najmun qad ado'a. Jadi kalau yang Saro, Yasri, Siroyah itu kan yang dia perjalanan malam-malam kan. Isra Mi'raj itu. Kan beda bukan Saro, Yasir kan Saro, Yasri, Siroyatan gitu. Nah, yang Saro ini jadi kita jalan malam-malam terus keadaan ketika kita jalan itu ya jadi kan yang namanya hal kan dia isem yang mubayyin li sahibil halnya kan. Nah, jadi waktu lagi jalan malam-malam itu keadaannya lagi diterangi oleh bintang-bintang gitu. Makanya di sini tuh hal ya. Jadi najmun di sini ya, najmun qad ado'a. Najmun di sini kan dia mubtada nakiroh ya. Tapi dia tuh posisinya di awal jumlah haliyah dan sebelumnya ada waw yang buat nyambungin halnya itu gitu ke sohibul halnya. Jadi dia boleh ya. Oke, jadi waktu kita ketemu saroina wa najmun qad doa kan udah nih saroina udah fi'il fa'il, udah jumlah mufidah gitu loh. Terus wa najmun qad doa gimana? Itu nanti satu jumlah yang dia itu fi mahalin nasbihal. Tapi sebelum kita ngomong satu jumlah, kita harus bagian-bagiannya itu harus kita i'robin dulu kan. Nah, i'robnya apa dong gitu. Ya udah najmunnya di sini mubtada. Dia boleh nakiroh gitu. Qad adoanya dia khobar dari bentuk jumlah. Nah, kemudian satu jumlah wa najmun qad adoa di sini baru jadi fi mahalli nasbi hal gitu. Oke, jadi intinya mubtada boleh nakiroh ketika dia ada di awal jumlah haliyah yang sebelumnya ada waw gitu. Lanjut ya. Yang keenam, antaqo an-nakiroh ba'da ida al-fujaiyah ala tibari ida harfan kakaulika kharajtu faida asadun bilbab. Jadi asadun bilbab, asadunnya di sini tuh mubtada nakiroh. Dia boleh jadi nakiroh karena datangnya setelah ida fujaiyah. Fujaiyah tuh kayak yang tiba-tiba. Jadi kayak aku keluar dan tiba-tiba ada singa di pintu. Oh ini gitu kan tiba-tiba ida fujaiyah. Wa fatahtul bab fa idza sadiqun. Jadi boleh ya mubtada yang datang setelah idza fujaiyah itu boleh nakirah. Kemudian antaqo an nakirah ba'da laula ka qauli syair laulas tibarun lau dia kulladi mikoh. Ana juga enggak paham nih laulas tibar artinya apa ya. Kayaknya istibar itu dari kata sobaro gitu ya. Cuma waktu masuk ke wazan ifta'ala kan gak enak istabaro. Jadi ada badal dari tak ketok ya. Kalau nggak ada sabar gitu ya. Apa yang nanti kita cari artinya ya. Jadi di sini istibarun itu dia mubtada nakiroh. Ya. Dia boleh jadi nakiroh. Kenapa? Karena ba'da laula.
laula laula majlisun laula ta'limun gitu ya, laula ta'limun au majlisul ilmu. Ana bilang mau majlisil ilmi kan nanti jadi ma'rifah nggak jadi ya. Laula ta'limun la ansa ma ta'alam tuh gitu misalnya. Kalau ana nggak ngajar, ana bakal lupa apa yang pernah pelajari misalnya kayak gitu ya. Jadi kata laula itu boleh setelahnya nakiroh dan dia di posisi mubtada ya. Boleh nakiroh setelah laula. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Antadullan nakiroh ala tanwi wa taksim kakaulika sobron alal makarih fa yaumun laka wa yaumun alaika. Nah, jadi di sini yaumunnya di sini dia mubtada dan dia nakiroh boleh karena dia untuk menunjukkan apa dalalahnya di sini menunjukkan apa adanya tanwi dan taksim ya. Sobron alal makarih itu kayak Sobrun di sini dia termasuk sigohnya fi'il amr ya. Jadi sigohnya amr bukan sigohnya fi'il amr, sigohnya amr. Jadi bentuk amr itu nggak cuma fi'il amr doang, boleh kan yang mudhari' muqtarin bi alamil amr, boleh yang kayak gini sobrun gitu. Artinya isbir gitu loh. Kayak kiaman, kuudan, hudu'an, julusan gitu. Jadi sabar aja atas apa yang kayak pahit-pahit gitulah yang makarih gitu. Fayaumun laka, fayaumun alaika. Ada hari di mana kamu kayak dapat bagianmu roda lagi di atas gitu atau yaumun alaika ada hari yang di mana kamu roda di bawah gitu loh. Gitu. Yaumun di situ kayak lagi jelasin macamnya hari gitu loh. Ada hari yang enak di kamu, ada hari yang gak enak di kamu gitu loh. Jadi boleh kalau untuk tanwi dan taks itu mubtada'nya boleh nakirah. Yaumun laka, yaumun alaik. Gitu. Yaumun lak, yaumun alaik. Itu yang ke-8. Yang ke-9, antadulan nakirah alal umum kakaulika kulun yamut. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi itu namanya mudhof ke makna. Ya, mudhof ke makna. Kulun ya'malu ala syakilati. Nah, di sini kulun yamut. Nah, jadi kulunnya di sini tuh umum kan. Semuanya itu bakal mati gitu. Kulun yamut. Yang ke-9 ya. Jadi karena kulun di sini tuh umum, siapa aja, nggak yang berakal, nggak berakal, yang hewan, yang manusia gitu. Perfect ya. Gue mute dulu yang lagi di jalan ya. Mursal Mustafa nih mute dulu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu nih kalau kulun yamut yang punya makna am itu boleh nakiroh. Nah yang ke-10 tu'tof ala ma'rifah. Nah, jadi dia tuh jadi maktuf ya. Maktuf kan termasuk tawabi ya. Jadi ikut sebelum wawunya ya. Khalidun. Nah, Khalid di sini kan dia udah ma'rifah. Kalau dia maktuf ke yang ma'rifah boleh jadi nakirah. Khalidun wa rajulun yata'allamani an-nahwa gitu. Jadi boleh rajulun di sini. Ya. Kemudian dia juga maktuf apa ala nakirah mausufah. Jadi kalau maktuf ke ma'rifah boleh jadi nakirah, maktuf ke yang nakirah mausufah kan tadi nakirah mausufah aja boleh jadi mubtada kan yang pertama tadi. Yang kedua deh. Jadi boleh juga dia jadi nakirah. Ya. Contohnya qaulun ma'rufun maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada gitu. Jadi qaulun ma'rufunnya kan nakirah mausufah gitu. Nah, jadi maghfiratnya boleh juga. Ini dia tawabi. Oh, enggak jadi yang keras-keras. Jadi boleh maktuf ke yang ma'rifah atau yang nakirah mausufah. Yang ke-12 ayrada biha haqiqatul jins la fard wahid ya. Jadi waktu kita bilang rojulun aqwa min imro'ah, itu yang kita inginkan, murad yang waktu kita jadi mutakalimnya rojulun aqwa min imro'ah, waktu kita ngomong kata ini, yang kita maksud itu adalah haqiqatul jins. Ya. Ingat kan, ada, kalau kemarin kita ketemu al yang artinya haqiqatul jins, ya, libayani haqiqatil jins gitu. Kalau yang sekarang,
hakikatul jins juga tapi pakai nakiroh ya. Rajulun aqwa min imro'ah. Jadi yang dimaksud adalah hakikatul jins. Kayak rojul di sini benar-benar seorang rojul. Kayak kemarin tuh loh yang kula rojul gitu. Apa benar-benar sifatnya rojul dia miliki gitu. Secara hakiki dia rojul yang hakiki yang laki banget gitu. Itu adalah yang aqwa min imro'ah ya. Dan kita di sini nggak maksudkan untuk fardun wahid gitu. Untuk satu orang aja tapi semua ya. Emang yang semua masuk jins rojul dia aqwa min imro'ah gitu loh kan. Yang jins tuh yang dari juta tahu afrod atau ajza ya, ingat ya. Jadi kalau di bawahnya masih ada Ahmad, Muhammad, Ali, Ibrahim, nah itu berarti dia masih yang rojulnya ini jadi jins yang nama-nama di bawahnya nama-nama orangnya tadi itu yang mufrad ya. Farad wahidnya itu. Afrodnya jins. Ya. Jadi boleh ya kalau yang dimaksudkan adalah hakikatul jins. Yang ke-13, antaqo jawaban nahu rajulun fi jawab man qala man indak gitu. Oh gitu. Jadi misalkan ada siapa di rumah? Rajulun gitu. Jadi boleh jawabannya cuma rajulun karena sebelumnya kan harusnya ada yang mahdhuf gitu. Rajulun indi sebenarnya kayak gitu sih. Man indak rajulun gitu doang. Jadi dia karena lagi jadi si apa? Jawab gitu, lagi jadi jawaban dia boleh cuma rajulun gitu doang. Kan harusnya kan kayak rajulun itu kan mubtada, apa khabarnya indi gitu kan. Man indaka rajulun indi. Gitu. Boleh jadi nakiroh. Ya, jadi sebenarnya kan tadi yang hukum pertama nih, yang namanya mubtada itu marfu gitu kan. Tapi ada mubtada majrur gara-gara apa? Ba zaidah, min zaidah, rubba. Terus sebenarnya mubtada itu ma'rifah, tapi ada yang nakiroh. Ada 13 macam yang nakiroh. Nah, kemudian namanya mubtada itu boleh mahdhuf gitu loh. Boleh jawazuhat fihi, indalla alaihi dalil. Pokoknya selama ada yang kayak kita tuh paham tanpa disebutkan gitu loh. Kan dalla alaihi dalil itu kita udah ngerti yang dimaksud gitu. Karena ada yang menunjukkan ke maksud yang nggak disebut itu. Jadi bahasa Arab tuh mudah aja. Kalau emang kita udah paham tanpa menyebutkan, udah jawazuhat fihi gitu. Kama naqulu kaifa Sa'id? Nah, gimana sih kabarnya Said gitu kan. Fa yaqulu fajawab mujtahid. Itu boleh, nggak usah pakai Saidun mujtahidun gitu kan panjang banget ya. Jadi oke, Said mujtahid itu boleh mujtahid di sini. Jadi kan Saidnya di sini mubtada'nya nggak disebut ya karena di sini jawab lagi ngejawab. Pokoknya kalau lagi ngejawab tuh jawabannya singkat nggak apa-apa. Yang keempat wujub luhatfi. Ada juga beberapa beberapa siyak yang mubtada'nya wajib mahdhuf kayak nggak boleh muncul gitu loh. Fi mawadi' minha ada beberapa tempatnya yang mubtada'nya nggak boleh muncul ya, harus mahdhuf pokoknya, wajib lagi di sini. Nah, di sini minha berarti beberapanya contohnya indal alaihi jawabul qasam ya. Contohnya fidim mati la'af'alan nal khaira, ai fidim mati ahdun gitu. Jadi sebenarnya kayak ini loh, kayak demi Allah gitu kan, saya akan melakukan kebaikan gitu. Jadi maksudnya di tanganku tuh ada ahdun, ada janji gitu kan, demi Allah, demi apa gitu kan sebenarnya kayak ada janji gitu loh, mati ahdun. Nah, ahdunnya di sini itu nggak usah disebut, emang wajib mahdhuf gitu. La'af'alan al khaira. Nah. Kemudian yang kelima, dia wajib muqaddam, jadi nggak boleh mu'akhor. Jadi kan ada beberapa ya, kita tahu ada mubtada'nya mu'akhor gitu. Kalau sekarang di sini wajib muqaddam, nggak boleh mu'akhor. Fi mawadi' minha ada beberapa tempat ya yang mubtada'nya wajib muqaddam. Nah. Contohnya minha in kana al-mubtada' minal asma' allati laha sadarul kalam mislu asma' syarat ya. Jadi yang namanya asma' syarat dia punya sadrul kalam, maksudnya punya kata yang wajib di depan. Karena nggak mungkin isim syaratnya di belakang atau di tengah gitu. Dia wajib di depan gitu. Yang punya sodaroh gitulah. Yang wajib jadi kepala gitu loh. Yang cuma bisa dipahami kalau dia lagi posisi di depan. Kalau di tengah atau di akhir aneh gitu. Contohnya man yattaqillaha yuflih. Nah, jadi dia wajib di depan. Kemudian
Oh udah ya, yang 5 aja ya. Jadi hukum-hukumnya mubtada itu harus marfu, kecuali 3 tadi ya yang majrur, harus ma'rifah ya. Kemudian boleh mahdhuf ketika jawab, wajib mahdhuf ketika jawab kosam ya. Dan harus muqaddam ketika mubtada'nya itu dari isim-isim yang harus di depan, ya nggak mungkin di tengah atau di belakang. Ya, jadi man-nya di sini ya yang jadi mubtada'nya ya. Man itu wajib di depan. Lanjut. Nah, Saja lanjut. Ya lumayan lah masih jam 8.18. Soalnya ini kalian harus pakai hafalan kan ini. Untungnya udah jadi hulasoh ya. Jadi kan kalian bisa bikin mind mapping yang lebih menarik lagi gitu. Misalkan kasih contohnya nanti yang contoh itu warna apa gitu, yang aksam-aksam warna apa gitu kan, suka kayak gitu nggak sih? Nah, kalau kita udah tahu nih hukum-hukum yang mubtada tadi, terus yang keluar dari hukum yang ada sebab-sebabnya sendiri-sendiri tadi itu, sekarang kita masuk ke aksam mubtada. Jadi mubtada itu punya bagian-bagiannya gitu loh. Ada 2. Yang pertama yang sharih ya, yang kedua yang muawal, yang masdar muawal. Jadi masdar sharih mubtada yang sharih sama yang dari masdar muawal. Contohnya nih yang sharih itu yang kayak biasa aja, kayak al-baitu sogirun, al-karimu mahbubun, biasa aja pokoknya an-nafidatu nadifatun, itu misalkan al-kitabu jamilun, ar-rajulu karimun, apalagi itu. Pokoknya yang biasa yang sore itu yang ya udah mubtada kayak gitu biasa. Nah, yang enggak biasa yang kedua ya, yang dia muawal, contohnya antasumu khairul lakum, sebenarnya dia saumukum gitu. Namanya masdar muawal karena dia punya takwilan. Antasumu khairul lakum. Contoh misalkan bilang anta ta'allamu khairun lakum gitu ya. Jadi ta'allumukum khairun lakum misalnya Anda bilang kayak gitu. Sama aja kayak gitulah. Atau an ahduro fil mi'at khairun lakum. Terus misalnya bilang huduri fil mi'at khairun lakum gitu kan. Jadi kayak an ahdur huduri gitu sama aja gitu ya. Namanya masdar muawwal ya. Kan masdar muawwal tuh macam-macam tuh. Ada yang dia di posisi fa'il lah, di posisi maf'ul, tapi yang kita bahas di sini yang lagi di posisi mubtada aja gitu. Kalau yang di posisi yang lain ya ada lagi pembahasannya ya. Ini mubtada sorry sama yang masdar. Kayaknya semuanya paham ya masdar muawwal ya di nahwu wadih aja ada kok. Fahimtum? Aksam yang mubtada sorry dan yang muawwal. Kemudian sekarang kita terikan mubtada nih ahkamnya, aksamnya. Sekarang kita ke khobar ya. Ma'us nida ila mubtada. Nah, khobar itu yang disandarkan ke mubtada ya. Hukumnya khobar itu ada 7. Kalau tadi hukumnya mubtada ada 5, sekarang khobar ada 7. Yang pertama wujub raf'ihi, dia wajib marfu ya. Anal asla fihi ayakuna nakirah mustaqqah wa qad takunu jamid. Nah, kalian kalau udah belajar sorof pasti kalian tahu apa aja bab-bab yang di asma mustaqqah, apa aja bab-bab yang di asma jamidah. Nah, sebenarnya asma jamidah kan ism jamid gitu ya. Apa itu ism jamid? Ini contohnya hajar ya. Jadi ism jamid itu kalau misalkan simpelnya sih kayak yang nggak punya akar kata gitu. Tapi sebenarnya kalau di pembahasan sorof, kalau kita ikut nahwunya Basroh, masdar itu yang ism jamid, selain masdar itu mustaqoh. Jadi mustaqoh itu yang kata turunan gitu loh, kayak ism Allah, ism maf'ul, ism fa'il, sifat musyabah bismil fa'il, ism zaman, ism makan. Nah, apalagi gitu semuanya ya. Apalagi ya, ism tafdil dan lain-lain ya. Itu nanti mustaqoh kayak kata turunan lah kayak di bahasa Indonesia kan ada duduk, kedudukan, penduduk, apalagi ya. Itu kan kata turunan dari kata duduk gitu ya, sama aja. Jadi duduk itu yang kata akarnya, kemudian dia punya kata turunan banyak gitu. Yang mustaq kan yang punya istiqoq gitu. Kalau hajar dia kan nggak punya ya. Jadi ada yang tarif kayak gitu. Kalau yang sumber di nahwu basroh itu yang masdar. Kalau nahwu kufah yang sumber itu fi'ilnya, bukan masdar ya. Masdar diambil dari fi'il. Kalau basroh semuanya diambil dari masdar gitu. Nah, jadi
Anal asla fi ayakuna nakirah mustaqah ya. Waqad yakunu jamid juga bisa dari jamid. Kayak hada hajarun, hada mubtada, hajarunnya khobar. Hajar dari isim jamid, boleh juga jadi khobar. Ya. Kemudian yang ketiga wujub mutabaqatihi lil mubtada. Ya, yang namanya juga informasi lagi menginformasikan tentang mubtada ya dia harus ngikutin dong, harus mutabik dengan mubtada ya kan. Mubtada mufrad dia mufrad, musanna musanna, jamak jamak, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas gitu ya. At-talibu mujtahidun, talibani mujtahidani, at-tullab mujtahidun, at-talibah mujtahidah. Cuma nanti bedanya kalau yang mubtadanya itu dari yang ghairu akil ya, kayak contohnya makatib, ya, al-maqaid gitu. Dia kalau ghairu akil boleh kita pakai mufradah muannasah. Ya. Yang ghairu akil ini semuanya akil-akil ya. Yang contoh di sini. Yang keempat, jawazu hadfihi indalla alaihi dalil. Pokoknya gitu bahasa Arab tuh mudah. Kalau udah tanpa disebut udah difaham nggak usah disebut gitu. Maka di sini boleh dihapus kalau kita udah ngerti gitu. Indalla dalil alaih gitu. Nahu qaulika waktu kita ngomong kharastu faidal asad ya. Kharastu faidal asad itu kan baru mubtada ya. Mana khobarnya? Maujudun. Jadi kata maujud tuh kayak nggak usah disebut, udah paham yang dimaksud itu. Kharastu faidal asad. Wa qauluka man mujtahidun. Man mujtahidun. Nah, fa yuqalu fil jawab Zuhair au Zuhair mujtahidun. Sekarang nanya ya, man minkum mujtahidun gitu kan. Nanya siapa dari kalian yang rajin. Habis itu ada yang jawab Ahmad. Nah, harusnya kan Ahmad mujtahidun. Mujtahidun sebagai khobar tuh kayak nggak usah dijawab gitu. Jadi singkat aja, nggak usah dilafatkan gitu. Man sayujib Fatimah gitu bisa. Kan Fatimah satu jibu kan di sini khobar yang bentuknya jumlah fi'liyah gitu. Tapi nggak usah gitu panjang-panjang. Gitu ya, lanjut. Wujubu hadfihi fi arba'ati mawadi' minha. Wujubu hadfihi fi arba'ati mawadi' minha. Jadi dia itu boleh wajib ya, wajib dihapus. Wajib nggak muncul ya di 4 tempat. Salah satunya idza kana mubtada ba'da laula au lauma ya. Wal khabar kaunan aman. Nah, jadi kaun aman tuh kayak maujud gitu loh. Misalkan lauladinu maujud gitu misalkan. Lauladin lahalakan nas. Kalau nggak ada agama, kan kalau nggak ada agama gitu kan harusnya lauladinu maujud lahalaka. Jadi din di sini baru mubtada, khabarnya mana maujudun. Maujudun di sini kan termasuk yang kain am ya, kaun am gitu. Misalkan laula ta'lim lanasitu mata alam tuh. Terus kan laula ta'limu maujud, laula ta'limu kain gitu-gitu. Kalau pelajaran itu nggak ada gitu kan harus ada kata maujud atau kain aslinya tuh khobarnya gitu tapi nggak usah disebut manjang-manjangin aja gitu kan. Lau mal kitabah lado aktarul ilm. Kalau nggak ada penulisan ilmu tuh bakal banyak yang hilang gitu. Aslinya lau mal kitabah maujudah gitu. Pokoknya khobarnya berupa kain am tuh nggak usah disebut. Yang keenam jawazu ta'addudihi nahu qaulina Zaidun syairun katibun. Jadi yang namanya khobar dia tuh boleh muta'addid. Ya kan kita lagi sifat-sifat sesuatu sifatnya banyak lagi, boleh lah. Zaid di sini syairun katibun faqihun mu'arrikhun gitu. Boleh ya. Jadi khobar itu boleh muta'addid. Kemudian yang ketujuh anal asla fihi ayat akhir anil mubtada wa qad yataqaddam al mubtada jawazan wa wujuban. Jadi sebenarnya kan mubtada dulu baru khobar, tapi boleh juga khobar itu muqaddam gitu. Ada juga yang muqaddam jawazan, ada juga yang muqaddam wujuban. Ini yang tadi kita bahas nih. Pencet lagi. Kalau misalkan apa? Khobar itu dia nggak harus mufrad terus ya kan? Mana tadi? Nah, khobar tuh nggak harus mufrad terus. Kalau khobar mufrad yang kayak biasa kan, Suraya Najmun, ya surah itu bintang bintang kejora ya. Rajulani, ko imani gitu. Albabun nadifun, nadifun di sini yang
mufrad. Jadi khobar yang biasa aja gitu, yang dari satu kata. Wajibu ayutobik. Pokoknya mufrad itu yang tidak ada susunannya, jadi satu kata aja udah. Nah kalau khobar jumlah atau sama aja yang khobar murokab itu yang ada susunannya kan, jumlah kan, jadi bilang jumlah kan ada susunan. Kalau jumlah ismiyah ya mubtada khobar, kalau fi'liyah ya fi'il fa'il kan gitu. Jadi kayak Zaidun hulukuhu karimun. Nah hulukuhu karimun juga, jadi Zaidun mubtada pertama, hulukuhu mubtada kedua, karimun khobar mubtada kedua. Hulukuhu karimun jumlah dari yang fi mahali raf'i yang dia khobar dari jumlah dari mubtada yang pertama gitu kan. Kalau jumlah fi'li al-haqqu ya'lu. Ya'lu di sini kan fi'il ya. Dia punya fa'il, yang fa'ilnya itu dhamir mustatir gitu kan. Terus jumlah fi'liyah itu fi mahalli raf'i khobarnya mubtada al-haqqu kan gitu. Muhammadun yafhamu muhadaratihi itu juga sama kayak gitu ya. Pokoknya yang namanya ini tahulah semua kalau khobar dari mufrad dari jumlah gitu ya. Qaidahnya idza kanat jumlatul khobar hiya nafsul mubtada fil ma'na fala yahtaju ila rabbit yarbutuha bil mubtada nahwu qoulihi ta'ala qul huwallahu ahad. Nah, jadi ketika kan khobar yang bentuknya jumlah ya bukan mufrad berarti. Hiya nafsul mubtada dan dia itu sama dengan bentuk mubtadanya secara makna, nggak butuh lagi robit yarbutuha. Nah, jadi nggak butuh lagi domir yang disebutkan biasanya robitnya pakai domir tapi apa gitu. Dan nutki Allahu hasbi. Kayak nutkun Allahu hasbi gitu. Atau kaidah yang kedua ya juzu ayakun al-khabar jumlah insya'iyah nahu qaulihi ta'ala al-qari'atu mal qari'ah. Apa itu jumlah insya'iyah? Jadi kan ada nih jumlah khabarnya ada jumlah insya'iyah. Nah, insya'iyah itu yang enggak ada la yatamil sidq wal kadhib ya. Ada yang insya' tolabi, ada yang insya' ghairu tolabi. Kalau di sini mal qari'ah karena di sini istifham ya berarti dia insya yang tolabi. Nah boleh khobar itu bentuknya dari insya yang tolabi kayak gitu. Jadi khobarnya bentuknya kayak pertanyaan gitu. Istifham tolabu ilm ya di sini. Tolabu faham itu. Kemudian idza kanat jumlat khobar ghairu dzalik wajaba istimaluha ala rabit yarbutuha bil mubtada. Nah, kalau jumlatul khobar di sini ghairu dzalik ya wajib istimaluha ala rabbit yarbutuha bil mubtada. Jadi kalau misalkan yang bukan dari jumlah insya'i, bukan yang jumlatul khabar hiya nafsul mubtada ya. Berarti dia butuh robit. Nah, robit ada 3 macam ya. Rokis ala hada jaidan qala fadiyatu doktor muhim. Yang pertama domir ya. Jadi dia harus ada domir yang ngikat gitu loh. Kalau misalkan jumlah itu masih satu kesatuan. Soalnya kalau nggak ada domir yang ngikat kan kita oh ini udah jumlah beda lagi, kirain kayak gitu nanti kan. Pokoknya jangan sampai bikin sesuatu yang mubham. Jadi biar masih nyambung, kasihlah domir. Kayak al-karimu mahmudun hulukuhu. Nah, jadi kalau cuma huluku gitu, huluku apa? Hulukuhu gitu loh. Hunya kembali ke siapa? Karim. Ya. Orang yang mulia itu yang akhlaknya terpuji. Tahu lagi, selain pakai domir, kita juga bisa ngikatnya itu pakai i'adatul mubtada. Diulang lagi al-qari'ah mal qari'ah. Jadi qari'ahnya diulang lagi. Atau dengan ism isyarah ya'udu ila mubtada. An-najahu dalika amalu kulli talib. An-najahu dalika amalu kulli talib. Jadi di sini ada ism isyarah dalika ya. Jadi dalikanya jadi pengikat antara an-najah di sini mubtada amalu kulli talib keinginan. Jadi kesuksesan adalah keinginan semua pelajar gitu ya. Jadi kan kesuksesan itu an-najahu dalika amalu kulli talib. Nah, jadi pakai robit dari ism isyarah, pakai pengikatnya. Kemudian ada lagi khobar dari syibul jumlah. Kan tadi ada khobar bentuknya mufrad, khobar bentuknya jumlah, kemudian ada khobar bentuknya syibul jumlah. Contohnya Abdullah Bufisof, tahulah jar majrur ya. Al-jannatu takdimil ummahat taruf madruf. Tamam, jam 8.31. Tamam ya. Jadi insya Allah besok kita bahas tentang bab fa'il, kemudian bab naib fa'il, jadi ahkam-ahkamnya fa'il juga. Kemudian fi'il lazim dan muta'addi, ya, yang ta'addi ke maf'ul wahid, maf'ul lain, salah satu maf'il gitu. Ada maf'ul bih, ya berarti
mansubat nih kita, maf'ul mutlak habis. Kemudian kita lanjut di bagian kedua yang sorof ya. Tamam. Semoga kalian bisa murojaah lagi ya sendiri kalau emang ingin kecepatan. Tapi emang kita harus belajar cepat, harus belajar cepat. Ya. Tamam, nah Ustazah. alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal musain wa ilhaman falakin qurbin wa fatul arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muyassar biidznillah. Ila liqa rabbina nagahak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.